selamat datang di YK TV. Kembali kita di obrolan YK. Nah, pada saat ini kita akan membicarakan atau membahas tentang suatu kegiatan, yaitu kegiatan pendampingan kolaboratif pengembangan produk industri kecil menengah yang digagas oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Yogyakarta. Dan untuk kegiatan ini ada 2 tenaga ahli yang ikut membangun atau melaksanakan kegiatan ini, yaitu yang pertama adalah Prof. Budi Agus Riswandi SHM Hum. Selamat siang. Selamat siang Mbak Novi, Mbak Ana. Ya. Mbak Novi, saya lupa ini Mas Novi. Ya. Beliau adalah Direktur Pusat Studi HKI Universitas Islam Indonesia. Beliau juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian yang kedua yang ada di depan saya ini adalah Mas FX Novi E. Putranto SSI MA. Beliau dari Franz & Falco. Beliau ini desainer dan memang posisi beliau di sini sebagai desainer yang memang punya kemampuan khusus dalam kegiatan pendampingan kolaboratif ini. Nah, baik Prof. Budi dan juga Mas Novi, kita langsung ngobrolin ini dulu aja. Sebenarnya kegiatan pendampingan kolaboratif pengembangan produk IKM ini apa sih, dan latar belakangnya kenapa kegiatan ini perlu dibuat, ini kenapa? Mungkin dari Prof. Budi dulu. Iya, terima kasih Mbak Ana atas pertanyaan dan kesempatannya. Jadi program ini sebenarnya kita inisiasi tahun ini, itu diskusinya sudah tahun yang lalu. Mungkin nanti kalau Mas Novi ada cerita lebih panjang lagi. Tapi kalau dengan saya itu tahun lalu ya, kebetulan di Kota Jogja itu kan ada UPTD Logam yang sekarang nampaknya sedang dikelola oleh Mas Aan. Dan dari situ Mas Aan itu banyak cerita mengenai kegiatan di UPTD Logam. Dan kegiatannya sebatas membantu IKM untuk memfasilitasi produksi untuk produk-produk logam kepada IKM Kota Jogja. Nah, dari situ Mas Aan mengatakan ini kok nampaknya kalau programnya seperti ini agak sulit untuk mendorong IKM kita punya daya saing tinggi. Karena hanya memproduksi hanya memproduksi. Padahal masalahnya itu bukan hanya masalah di produksi, tapi ada persoalan penting lainnya, yaitu terkait dengan pengembangan desain produk. Nah, dari situ saya langsung merespon kepada Mas Aan bahwa sepengetahuan saya selama ini di negara-negara maju gitu ya, meskipun ini umum tidak untuk produk logam gitu, di negara-negara maju, salah satunya di Korea Selatan itu ada namanya kantor Haki Korea Selatan. Di kantor Haki Korea Selatan itu namanya KIPO. Di KIPO itu ada program yaitu dukungan teknologi terhadap IKM. Wujudnya adalah memanfaatkan informasi Haki untuk pengembangan teknologi-teknologi IKM gitu ya. Dan mereka melakukan penelusuran informasi-informasi Haki itu, mereka analisis. Dari hasil analisis itu mereka rekomendasikan kepada IKM untuk dikembangkan dan diproduksi. Nah, dari pengalaman saya itu gitu ya, saya mengusulkan dengan Mas Aan, kenapa di kita tidak diinisiasi program sejenis seperti itu gitu. Dan nampaknya ini Mas Aan serius juga mendengarkan paparan dari saya pengalaman di Korea itu. Beliau langsung menindaklanjuti, dan ketika menindaklanjuti beliau mengatakan akan menggandeng beberapa ahli, dan saya setuju. Kenapa? Karena untuk program pendampingan IKM dengan pola seperti ini tidak cukup hanya membutuhkan satu pendamping dengan satu disiplin ilmu. Tapi ini harus ada beberapa pendamping dengan lintas disiplin ilmu. Ya, saya bersyukur bisa ketemu Mas Novi ini yang sangat concern dengan pengembangan desain produk, dan nampaknya pikirannya sama dengan saya, arahnya sama dengan saya. Makanya saya merasa punya partner yang luar biasa ini dengan Mas gitu Novi. Ya? Cocok. Saya kira chemistry-nya dapat. Chemistry-nya dapat. Gitu. Ya, seperti itu. Kalau dari Mas Novi sendiri gimana? Karena kan tadi kalau dari Prof. Budi lebih ke bahwa
Kalau hanya memproduksi saja nggak bisa maju. Jadi harus ada inovasi, termasuk dari desain. Nah, ini kan Mas Novi sebagai seorang desainer. Yes. Gimana Mas? Betul. Ada lagi waktu itu setelah kami berkumpul bertiga kurang lebih ya. Betul. Waktu itu saya melihat kolaborasi ini selain sebagai program juga menjawab permasalahan sebenarnya. Jadi kan berbasis permasalahan kalau bisa dibilang kan. Program kolaborasi ini tentunya khususnya pada pengembangan desain produk, selain pada sudut pandang hukum, legal dan sebagainya. Saya melihat bahwa sebenarnya outputnya bisa dua kok. Apa tuh? Ya, jadi selain diproduksi, bisa ada lisensi. Nah, yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Profesor Budi atau Abudi ini, kenapa saya langsung bisa klik atau bisa langsung nyambung ya kita semua tim, karena kami pun atau saya pun pribadi selaku direktur dan salah satu konsultan desainer juga di perusahaan saya juga, saya pun melakukan itu. Kalau saya punya desain, bisa ada yang saya produksi, tapi ada beberapa yang saya jual lisensinya. Apalagi kita bicara sekarang NFT dan sebagainya ya, hak kekayaan desain dan sebagainya itu kan ada dua kemungkinan, diproduksi atau desainnya aja itu yang di lisensi. Nah, tentunya ini kegiatan ini akan memiliki beberapa potensi-potensi untuk bisa lebih dikembangkan lagi ke depannya. Makanya I'm in, ready on board. Kurang lebih seperti itu. Itu tadi kita baru bicara tentang latar belakang kenapa kegiatan ini perlu digelar, harus dibuat. Nah, maksud dan tujuan dari kegiatan ini. Iya, kalau untuk IKM yang jelas maksud dan tujuannya adalah menguatkan daya saing produk IKM, khususnya produk-produk logam yang ini menjadi unggulan di Kota Jogja gitu ya. Yang kedua, tentu diharapkan untuk IKM juga ini akan bisa memberikan nilai tambah terhadap produk yang mereka produksi gitu ya. Karena ini ada inovasi yang berkaitan dengan desain produk gitu ya. Kemudian kalau bagi para desainer, tentu tujuannya ini adalah memberikan pengalaman baru terkait dengan bagaimana melakukan proses pengembangan desain produk itu. Tadi saya sudah katakan bahwa pengembangan desain produk itu tidak cukup hanya mengandalkan kepada ilmu mengenai desainnya saja, tetapi ini harus dikaitkan dengan ilmu yang lain, entah itu ilmu haki, ilmu bisnis, sehingga si desainer itu ketika menciptakan desain produk baru, kepentingan-kepentingan inovasi di bidang teknologi produk maupun proteksi maupun komersialisasi, semua itu bisa terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian kalau bagi pemerintah apa? Ya, pemerintah ini membuat program ini sebagai role model untuk bagaimana ke depan pemerintah Kota Jogja itu banyak mengembangkan program-program seperti ini yang nanti tidak hanya berdampak kepada masyarakatnya, tetapi diharapkan ini berdampak juga kepada pemerintahnya. Nah, kenapa pemerintah perlu mendapatkan benefit dari situ? Ya, saya ingin kasih tahu bahwa Kota Jogja memang tidak punya sumber daya alam. Betul. Itulah yang akan jadi andalan Kota Jogja ke depan kalau mau membangun ekonomi di Kota Jogja, khususnya untuk kegiatan pembangunan di Kota Jogja. Maka pergerakan ekonominya yang harus didorong adalah pergerakan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Dan pengembangan desain produk itu adalah salah satu bentuk dari pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Saya kira seperti itu, Mbak Ana. Mungkin Mas Novi gimana? Jadi kesimpulannya adalah selain itu semua kan ada yang kita kenal itu saat ini kan komersialisasi produk ya. Nah, itu kan selain fisik dan non fisik, di situ juga tentunya inovasi-inovasi ini yang menjadi penting. Karena nilai sebuah budaya atau apa gitu ya, salah satunya kan ada sosiofak, idfak, artefak itu pun sendiri. Nah, Jogja selama ini bagaimana? Kalau cuma katakanlah kita bisa memproduksi, kita bisa membuat prototipe, kemudian kita siap untuk mass produknya, tapi kalau itu juga tidak ada nilai komersialnya, terus
ya kita akan di situ-situ aja. Mandek ya? Iya, mandek loh Mbak. Iya, oke. Nah, salah satu fungsi dan tujuan saya ada berada di tim ini, memperkuat itu juga dari tinjauan itu. Apakah si produk ini layak untuk diperjualbelikan? Dari sisi mana dulu? Dan apakah memang sesuai dengan kebutuhan pasar? Tentu saja kan kalau memang iya, ada beberapa tinjauan. Salah satunya menjawab permasalahan yang ada enggak. Karena ya itu tadi kan dari kisi-kisi yang sudah diberikan melalui pendekatan hukum itu, produk ini baru menjiplak atau bagaimana? Karena enggak sependapat juga. Kalau saya pribadi ya opininya, kalau Jogja itu oke banget sing niru dan sebagainya. Sebenarnya bukan cuma Jogja, banyak seperti itu. Itu kan lumrah kalau sebagai manusia ya meniru, memodifikasi dan sebagainya. Cuma saat ini kita coba untuk edukasi itu ya, Prof ya. Jadi ayo kita semua bisa. Selain kita menciptakan, merancang, kita bisa menjual dan itu semua melalui jalur-jalur yang sudah pakem. Nah, fungsi-fungsi dan keberadaan tim ahli dari lintas sektor ini kan sebenarnya di situ tujuannya untuk itu. Oke, baik. Kita akan kembali lagi masih di obrolan YK. Sesaat lagi kami kembali. Baik, kembali kita di obrolan JK, masih kita ngobrolin tentang kegiatan pendampingan kolaboratif pengembangan produk IKM atau industri kecil menengah. Masih bersama Prof Budi dan juga Mas Novi. Tadi kita udah ngobrolin soal umumnya kegiatan ini ya. Nah, sekarang langsung spesifik pada kegiatan. Nah, ini saya baca di KAK-nya ini bahwa dalam kegiatan ini juga akan merekrut 8 talent muda di bidang desain. Nah, ini hubungannya apa ini sama IKM? Nah, monggo dari siapa dulu? Biar gantian Mas Novi dulu. Oke deh. Terima kasih. Gimana Mas Nah, Novi? tadi di sesi pertama itu kan di chapter pertama juga sudah dijelaskan oleh Prof Budi bahwasanya selama ini memang mungkin ada ya kegiatan yang sama ya di mana IKM ataupun UPT itu memproduksi produk atau apapun juga, tapi ya biasanya mentoknya di situ. Nah, di situnya itu kan apa kan waktu itu kan kami tera semuanya. Nah, salah satunya adalah pada desain. Kelayakan desain, kelayakan hukum, di mana hukum, kelayakan komersialitas dan lain sebagainya. Nah, kenapa di sini disebutkan kita mencari 8 talent dari bidang desain ya karena kita memang berangkat dari khusus dulu. Berarti benar-benar kita arahkan. Fokus gitu ya. Fokus karena kalau di bidang desain tentunya kalau bicara ide dan gagasan nggak cuma di lingkup pendidikan formal desain saja, tapi siapapun juga itu kan sebenarnya bisa memiliki ide gagasan yang bisa dirancang atau didesain. Itu bisa. Nah, ini juga bisa diasumsikan bahwa sebenarnya ini bisa siapapun juga intinya yang memiliki ide atau gagasan khususnya pada produk-produk cookware untuk menjawab permasalahan apa yang ada selama ini atau mengembangkan produk itu pun sendiri. Nah, selain itu juga kenapa desain? Karena kan di situ ada elemen-elemen salah satunya hukum. Iya dong, berarti kan ada pagar-pagarnya. Nggak asal niru, nggak asal nyopot, jadi dan sebagainya. Jadi ada istilahnya milik siapakah desain yang sebelumnya gitu ya. Karena kan salah satunya ada kata kekayaan intelektualnya. Itu ada aturan-aturan dan pakem-pakemnya yang akan bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak
Ya. Ya, gimana Prof? Ya, tadi kenapa apa hubungannya kita merekrut 8 talent designer dengan IKM kan Mm-mm. gitu ya. Jadi ini kan model baru dalam hal kegiatan di UPT di Logam Ya. yang tadi diharapkan ke depan ini menjadi role model. Mm-mm. Nah, di sini memang kalau ditanya adakah hubungan antara talent yang 8 tadi dengan IKM, kalau hanya melihat 2 variabel ini ya nggak akan kelihatan hubungannya seperti apa. Iya. Tapi kalau memahami tentang bagaimana program itu kita kelola, program itu kita laksanakan, pastinya nanti akan ketahuan bahwa keberadaan 8 talent ini memang sangat berhubungan erat dengan IKM dan sangat dibutuhkan oleh IKM ke depan. Kenapa demikian? Karena 8 talent designer ini mereka sekali lagi ya tidak hanya menguasai ilmu desain, tapi dia juga mengerti tentang ilmu haki, mengerti tentang ilmu bisnis yang harus diimplementasikan di dalam desain mereka gitu. Sehingga tadi yang Mas Novi sampaikan diharapkan 8 desainer ini bisa menghasilkan 10 desain produk. 10 desain produk itu nanti akan didistribusikan, 5 untuk diproduksi oleh IKM Kota Jogja, dan 5 bisa kita lisensikan kepada pelaku industri yang lain di luar Jogja. Sebagai sebuah praktek bisnis baru, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu dari sini baru kita bisa melihat bahwa oh iya ya ternyata memang desainer itu diperlukan oleh IKM. Kalau kita hanya mengandalkan kepada IKM melakukan pengembangan desain produk, Mbak Ana, sudah bisa kita ukur. Mereka tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, tidak punya ilmu yang cukup untuk ini, gitu ya. Nah, ini keberadaan desainer ini adalah membantu memperkuat produk IKM dalam bentuk pengembangan desain produknya. Dan ini mungkin ya ke depan dalam rangka keberlanjutan mestinya UPT di Logam bisa meng-hire ini 8 desainer ini sebagai sebuah SDM baru untuk keberlanjutan program. Tadi kan ditanyakan apa hanya kepada produk ini saja, kenapa nggak kepada produk lain? Betul kata Mas Novi, ya kita fokus dulu. Kalau ini sudah berhasil, insya Allah nanti desainer ini bisa mengembangkan pada produk-produk yang lain, asalkan ada komitmen dari UPT di Logam untuk selalu bekerja sama dengan para desainer ini. Jadi di UPT di Logam itu secara langsung maupun tidak langsung dengan program ini sebenarnya sedang mengembangkan unit yang namanya Research and Development, khusus untuk produk IKM. Ya, kalau sekarang kan belum ada Mbak Ana, R&D-nya. Yang ada cuma pabriknya kan. Baru tapi ada. R&D-nya kan nggak ada. Nah sekarang kita bikinkan R&D-nya ini tinggal dicantolkan ke situ. Kalau berhasil nanti ini kedepannya tinggal UPT di Logam tinggal order aja. Saya butuh desain begini. Nggak perlu diajari lagi desainnya kayak apa, pertimbangan hukumnya bagaimana, aspek. Mereka akan bekerja sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tadi. Kira-kira gitu. Jadi kegiatan ini salah satu hasilnya adalah nanti desain di mana desain produk ini sudah aman secara hukum, kemudian inovatif dan juga applicable, marketable, bisa jadi dipasarkan. Bisa dipasarkan. Nah, untuk mereka yang ingin menjadi talent designer ini mungkin apa syarat-syaratnya? Oke, Mas Novi itu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Jadi sekali lagi kategori atau klasifikasinya kita terbuka untuk umum. Itu dulu ya. Terbuka untuk umum, prosedurnya siapapun juga bisa mengirimkan atau menuliskan ide atau konsepnya melalui email yang nanti akan bisa dilayangkan di bawah ini ya, kalau barangkali ada. Gitu. Bisa dikirimkan ke sana, bisa kontak dahulu dengan admin-admin kami melalui WhatsApp yang tersedia atau akun-akun lain ya yang tertunjuk nantinya. Nah, dari situ kami akan lakukan verifikasi ya. Pertama verifikasi kelayakan rancangannya dahulu. Dan ini fokusnya tadi ke cookware ya? Iya, ke situ dulu. Kita fokus ke situ masak dulu. Ya, jadi kesimpulannya ya siapapun juga yang punya ide, gagasan mengenai pengembangan produk cookware, silakan dilayangkan proposalnya dan sebagainya. Nanti akan kami panggil di masa tertentu, kita verifikasi kelayakan
dari sisi rancangannya. Mm-mm. Nah, dari situ kalau yang terpilih itu Ya. kemudian masuk ke tahapan atau era-era coaching yang Hmm. kita nanti akan dampingi, akan kita latih bagaimana dari sisi hakinya, dari sisi desain seni estetikanya, dari Iya. bisnis dan lain sebagainya. Iya. Termasuk dari sisi manufacturingnya ya. Iya. Yes. Nah, karena kan desain itu harus bisa Ya. diaplikasikan gitu Iya, kan itu menjadi Ada produk. salah satu, ya ada salah Iya. satu tenaga ahli engineer juga. Oke. Iya. Iya. Dan satu lagi Mbak Novi saya tambahkan, kenapa kita open recruitment? Kita tidak membatasi hanya masyarakat kota Jogja. Oh, luas ya ini ya. Kita seluruh ini kalau perlu dunia pun silakan, Oke. kan gitu ya. Heeh. Itu kita buka, tapi nanti kan hasilnya akan kita kontribusikan untuk kota Jogja. Jadi bagaimana kita memanfaatkan hasil-hasil intelektual para desainer yang hebat-hebat ini, tapi benefitnya bisa untuk Jogja. Makanya kalau cerita di negara maju, Mbak Iya. Novi, Nah, negara Mbak mana? Ana, Heeh. orang pinter itu nggak pernah disuruh pulang, yang ada digondeli. Supaya tidak pulang, dikasih fasilitas macam-macam. Iya. Kenapa? Karena dia akan ambil manfaat ekonomi di situ. Apa itu kemampuan intelektual yang bersangkutan, itulah yang dia Oke, itulah mengapa ya istilahnya mereka ditahan, bukan diperas ya. Ditahan, Istilahnya diambil diambil ide-idenya, ide-ide dan lain sebagainya. benefitnya untuk Iya. lokalnya. Iya, kita Oh. harus sudah berpikir begitu bangsa ini. Dengan orang pinter jangan alergi, tapi kita manage orang pinter ini untuk bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara ini gitu. Kalau di kita kan selama ini presidennya masih belum baik. Ada ahli mobil listrik katakan begitu, bukannya malah berkembang, malah nggak berkembang kan itu. Jadi nggak kondusif. Ini kita memulai sesuatu yang positif lah kira-kira gitu. Oke, satu pertanyaan. Tadi kan sempat ngobrolin bahwa Prof Budi dan juga Mas Novi ini juga punya pengalaman di negara lain. Nah, bisa diceritakan tentang kegiatan ini, mungkin bisa mungkin mengadopsi dari yang pernah didalami di negara lain atau bagaimana? Prof Budi dulu Ya, mungkin. kalau tadi yang saya sampaikan, pemanfaatan informasi haki itu di negara maju sudah merupakan sebuah kebutuhan dalam setiap riset and development. Kalau di negara kita, informasi haki belum menjadi sumber utama dalam riset. Sumber utamanya baru produk di pasar, sumber utamanya baru literatur buku, jurnal, tapi informasi haki nggak pernah diakses. Bukan salah mengakses informasi produk di pasaran, bukan salah mengakses informasi produk lewat jurnal, lewat buku. Tetapi umumnya sumber-sumber ini cenderung itu tidak up to date. Yang up to date itu ada di haki. Misalnya Mbak Ana sekarang punya handphone. Mbak Ana bilang, ini handphone saya baru. Cek di database paten, itu sudah 5-10 tahun sudah ada itu teknologi. Jadi diproduksinya saja belakangan, tapi temuannya sudah duluan. Desainnya. Makanya rujuklah informasi haki. Karena informasi haki itu hari ini dihasilkan, orang mesti langsung ngurus. Karena kalau nggak segera diurus, dia akan diklaim oleh orang lain. Pihak lain. Makanya informasi haki itu selalu update, gitu ya. Iya, oke. Nah, informasi dari pasar, informasi dari jurnal itu sifatnya tambahan. Kalau di kita kebalik, informasi itu menjadi utama, hakinya tambahan. Ini nggak pernah dirujuk malah. Saya pengalaman di perguruan tinggi, Mas Novi ngajar diisi di mana? Apa pernah kita mensitasi dokumen paten, mensitasi desain industri? Nggak pernah. Nah, itu nanti kita aplikasikan kepada 8 talent tadi. Kamu harus merujuk kepada dokumen-dokumen ini supaya kelihatan produkmu itu memang update. Ini teknologi tahun berapa yang kamu rujuk ini? Kalau teknologinya sudah 10-20 tahun, ya gimana mau laku? Orang teknologinya sudah diproduksi orang lain. Dari Mas Novi ada tambahan? Ada yang lucu pengalaman saya di desain produk ya. Iya. Saya menemukan bakpia itu dibuat di Jepang, Okinawa waktu itu. Saya berpikir, waktu itu dengan bahasa Inggris saya bilang, loh ini kue saya. Kok Kenapa Anda sampai di sini dan Anda menjual itu? Lah saya kurang tahu kalau itu kue Anda. Tapi kami menyebutnya ini kue ini dengan alat ini. Saya perhatikan alatnya seperti apa. Ya simpel. Ceklek.
Lanjut ini salah sopo kan gitu ya. Dengan teknologi gitu ya. Dengan teknologi. Ya sebenarnya kan ide gagasan, makanya tadi kan kami membuka global. Karena ujung-ujungnya kalau kita rangkum itu semua, kita manage ya kan. Nah, kita kelola hakinya Kita minimal dapat dari manfaatnya. pendaftarannya dulu. Entah itu mau diproduksi kapan, tapi kan kontribusinya ke kita juga. Iya. Iya kan? Iya. Contohnya Iya. tadi itu kami rasa juga itu permasalahannya sama kok. Mungkin wisatawan yang datang ke sini cocok Melihat dengan gitu. belum lagi di Guangzhou. Saya pernah waktu itu juga iseng-iseng jalan waktu beberapa studi kelayakan waktu itu. Mesin batik sudah ada. Oh. Nah, terus aku kan butuh piye gitu. Iya. Bener yang disampaikan profesor tadi. Orang-orang pintar ya kita jangan resistensi dengan itu. Tapi ada baiknya kita kelola, kita manage. Kita kelola untuk benefit kita di sini. Iya. Ya. Ujung-ujungnya nggak Iya. cuma kota Jogja. Untuk bangsa negara. Bangsa dan negara. ini. Iya. Oke. Intinya seperti itu kok. Oke. Baik, Mas Novi dan juga Prof Budi, kita balik lagi ke 8 desainer itu yang nantinya akan berkolaborasi. Nah, ketika sudah berkolaborasi nanti hasilnya tadi rencananya ada 10 desain ya. Iya. 5 diproduksi, 5 dilisensikan. Iya. Nah, untuk yang diproduksi ini sudah ada bayangan belum Prof Budi dan Mas Novi? Gimana ya istilahnya, dia nanti akan diproduksi kemudian akan dipasarkan kemana atau bagaimana? Gimana? Boleh saya bantu? Boleh, dulu ya? boleh Mas Novi. Ya kalau bayangan itu otomatis ada ya. Kalau kami di desainer itu bayangan itu sama dengan konsep, Mbak. Nah, ya konsepnya seperti apa? Iya, jadi begini. Contoh saja. Saya itu selalu mengamati, tadi sudah di forum saya memberikan sampel ya. Saya mengamati penjual bakmi Jawa itu. Itu kan memakai wajan yang standar ya. Tapi mengapa mereka selalu menambahkan Kayu. kayu, bambu itu. Kakao. Berarti yang bermasalah apa di sini? Belum tentu wajannya, karena otomatis kan diproduksi standar juga. Tapi kan fungsi, kebutuhan kan. Ya. Wajannya Mbak Ana mungkin di rumah dengan wajan istri saya atau siapapun juga, bahkan Mbak Min itu kan berbeda toh. Iya. Sama-sama wajan ya, wok misalnya. Tapi kan kebutuhan pasarnya bagaimana? Nah, di dalam bayangan-bayangan apa nanti yang akan kita produksi, ya otomatis 5 yang kita produksi menjawab permasalahan yang selama ini ada. Idealnya seperti itu, Mbak. Kalaupun belum mampu kita produksi, entah dari raw material, entah dari tinjauan-tinjauan berbagai macam bidang, kita bisa lisensikan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang itu sudah kami targetkan. Oh ya. Ya. Tapi ya memang tadi ya menjawab kebutuhan, termasuk juga menjawab keinginan ya. Ya, termasuk keinginan. Karena kan kita belanja kan kadang lebih banyak juga keinginannya. Nggak butuh tapi kepengen gitu ya. Nah, orang butuh tapi pengen kan. Yang penting belanja, checklist. Transfer gitu ya. Klik Itulah. beli. Ya, karena itu kan bagian dari strategi pasar juga, Mbak. Strategi pasar. Nah ini juga pengalaman. Saya pernah itu test case dampingin UMKM ya waktu itu, karena saya berkontribusi di salah satu perguruan tinggi teknik industri dan menciptakan sabun yang ramah lingkungan. Kami menjual sabun, ya kan, tentu saja tes pasar ibaratnya, A/B testing gitu kan. Tapi kami bonusi dengan cookware. Dan itu laku keras. Karena apa? Tertarik bonusnya malah. Ya, kadang ada beberapa strategi bisnis atau pemasaran itu yang itu ada yang harus kita tempuh juga strategi itu. Jadi memang keinginan tidak selamanya salah, Mbak. Keinginan bisa jadi untuk memacu, atau kalau ibaratnya kami di akademisi ada attention, interest, desire, pendekatan AIDA itu ya. Dari keinginan bisa jadi menjadi kebutuhan. Bisa kalau di strategi bisnis terbalik. Oke. Kalau dari Prof Budi? Kalau saya jangan hanya fokus pada 10 desainnya, tapi 8 talent itu juga harus dijaga. Oh iya. SDM-nya ya. Iya. Kalau hanya 10 selesai game over program ini. Tapi kalau menjaga 8 talent itu, DIY terus akan memproduksi. Karena mereka tadi sudah qualified secara kompetensi dari berbagai macam desain. Makanya ini saya pesan betul dengan pemerintah kota. Kalau nanti sudah dihasilkan 8 desainer, pastikan 8 desainer ini punya keberlanjutan. Dijaga, entah mau dikontrak mau apa itu silakan lah. Baik. Gitu ya. Ya, oke. Baik, terima kasih buat pemirsa sudah bareng-bareng kita ngobrol di obrolan JK di JK TV bersama Prof Budi dan juga Mas Novi. Dan ini sebagai penutup, bolehlah ada closing statement
Dari Nah. Mas Novi dulu. Baik, terima kasih. Saya Novi Putranto. Saya hanya ingin menyampaikan design is not everything, but everything is design. Oke. Kak Prof Budi? Ya, kalau saya tidak punya kata-kata yang sepuitis Mas Novi, ya. Tapi yang jelas dengan program ini, mari kita terus berkreativitas, berinovasi, karena kreativitas dan inovasi itu kebutuhan kita hari ini dan seterusnya. Makasih. Baik, terima kasih Prof Budi dan juga Mas Novi atas waktunya. Dan pemirsa, sekian obrolan YK kali ini. Sampai jumpa lagi di YK TV.